mantan artis penyanyi dangdut sekarang jadi TKI. Emang saya salah kalau saya jadi TKI di Malaysia? Lepas itu, alah, kerja di Malaysia ngerosek WC aja kok. Ya kenapa? Janji halal duit yang ku dapatkan tiap bulannya. Anakku bisa makan enak. Guys, aku ingatkan itu kenaikan gaji 1.700 untuk anak baru aja, tapi di Gilang aku ternyata semuanya sama rata. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Ya layoff di mana-mana sekarang. Ya jadi karena ini yang juga menjadi persoalan sehingga terjadi branding mereka keluar negeri. Apa sih susahnya di negara kono ini? Makanya banyak miskin, cari kerja aja susah. Batas umur 25 tahun aja udah berasa jompo, udah berasa kakek-kakek, udah berasa nenek-nenek. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, dah 4 bulan saya tak buat video dekat YouTube. Busy memanjang. Ya kan? Adakah pemirsa Boru Naga ni merindui gelak Boru Naga? Ya, celoteh Boru Naga ya mengenai video-video yang akan Boru Naga reaction bersama pemirsa ke saya perasan. Apa-apapun ya kan, ini masih bulan 4, so rasanya belum lambat lagi kot saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pemirsa Boru Naga yang beragama Islam ya. Oke, sebelum tu saya nak tanya, berat badan tuh naik berapa kg? Kan raya ni pergi sana pergi sini makan je kerja, betul tak? Masa saya sebelum kita buat reaction masa hari raya tu saya sampai ke Ipoh pemirsa ya. Ada jemputan rumah terbuka bersama kawan-kawan. Lepas tu saya pergi Seremban. Makan je kerja masa raya ni kan. So saya tanya kepada pemirsa, berat badan tu naik ke turun? Tak apa, nanti boleh diet Ini untuk gegel-gegel ya. Kalau abang-abang tak masalah pun kalau berat badan naik itu kan. Okey, kita akan bercerita mengenai Malaysia. Okey, sebabkan saya tinggal di Malaysia. So macam biasalah saya akan share mengenai apa-apa sahaja kebaikan di negara Malaysia ni. Okey. Jadi ada video lah pemirsa kan, bekas pelakon di Indonesia ya. Dia sekarang ini menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia ni. Lepas tu dia kena hujat. Agaknya apa yang salah? Jomlah langsung je kita tonton videonya. Let's go. Kemarin ada yang tanya sama Bang Arul ya, mantan artis penyanyi ya. Saya yang dikatakanlah jelas-jelas orang itu menyindir saya, mantan artis penyanyi dangdut sekarang jadi TKI. Emang saya salah kalau saya jadi TKI di Malaysia? Nggak ada salah kok saya jadi TKI di Malaysia. Saya mencari rezeki halal ya. Yang penting aku pernah merasakan dunia gemerlap jadi seorang penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Kalau toh saya menjadi TKI di Malaysia, saya halal kok kerja. Banyak kok artis-artis yang hijrah, jualan, niaga, termasuk saya. Jadi nggak ada masalah buat saya kalau saya seorang penyanyi dangdut terus sekarang jadi TKI di Malaysia, nggak ada yang salah. Lu aja yang peres. Terkadang saya tak habis pikir tahu apa salahnya kalau macam lah ya bekas pelakon ni, artis ni ya, dia menjadi TKI ya dekat Malaysia ni. Selagi dia bekerja ya, menjadikan pekerjaan tu halal, apa masalahnya? Lagipun sekarang ni ya ramai juga artis-artis daripada Indonesia datang ke Malaysia buka bisnes. Macam itu juga ya, artis-artis Malaysia ni macam orang-orang yang buka bisnes
Ramai juga yang pergi ke Indonesia untuk buka bisnis. Tak ada masalah, saling memerlukan selagi di jalan yang betul, tidak merugikan orang lain, ya kan? Dan benda tu halal dipekerjakan, why not? Ya kan? Meskipun dia adalah bekas artis, apa salahnya kalau dia bekerja di Malaysia ni? Tak kira lah dia jadi apa sekalipun, selagi itu halal pekerjaan. Betul tak? Nanti kalau dia tak ada kerja, kau sanggup ke nak bagi makan dia dekat kampung? Itu pun nak dipermasalahkan. Heran saya, pelik saya, ya kan? Lanjut ya. Tahu tak? Ya, ada juga nih, ya, akak-akak, ya, seorang akak yang berasal dari Indonesia lah, dia juga bekerja dekat Malaysia. Kena hujat juga nih, ya kan? Aku rasa agak pelik je, apa masalahnya? Sekarang ni kita dengar pula, ya, apa ya yang dicakap akak ni, ya, apa hujatan yang diterima akak yang berasal dari Indonesia, yaitu setanah air saya. Jom. Banyak kan yang bilang, alah kerja di Malaysia jadi babu aja bangga. Ya bangga lah, setidaknya walaupun aku babu di negara orang ini, aku menjadi devisa negara sementara yang hina jadi apa dia? Jadi beban keluarga, beban negara, gitu kan? Lepas itu, alah kerja di Malaysia ngerosek WC aja kok. Ya kenapa? Janji halal duit yang ku dapatkan tiap bulannya. Anakku bisa makan enak, anakku bisa jalan-jalan, bisa pakai baju cantik. Yang bilang dapat apa? Iri, bilang bos. Kerja sayang, kerja. Bangun masa depanmu. Jangan cuma jadi beban. Kena setepek padan muka. Betul lah kak tu cakap, kan? Meskipun dia menjadi babu dekat Malaysia ni, tapi dia bekerja untuk menghidupi anak dia dekat kampung. Lagi satu, dia adalah seorang pejuang devisa. Kena ingat, pejuang devisa adalah penyumbang terbesar nomor 2 di Indonesia. Faham? Nah, yang komplain tu, yang menghujat tu, kau kerja apa? Kalaupun lah dirimu itu punya kerja yang bagus di tanah air sana, syukuri say, syukuri. Tak semua orang mempunyai ya nasib sebaik dirimu, kan? Tetapi nasib dia pun tak seburuk apa yang dihujat oleh orang lain, ya. Asal kalian tahu ya, untuk pengetahuan orang dekat luar sana, orang-orang yang bekerja dekat Malaysia ni secara sah ya, yang legal, mereka datang secara sah menggunakan dokumen yang lengkap, ya. Mereka boleh mengkuliahkan anaknya ke perguruan tinggi, tahu, pendidikan tinggi, karena bekerja di Malaysia ni. Ada yang bangun rumah, ada yang beli tanah, ada yang buka usaha. Jadi apa salahnya jika dia jadi babu pun dekat Malaysia ni? Jika kamu ya yang menghujat ini ya, jika kamu masih lagi makan gaji, kamu juga dikatain babu sayang. Ya, kecuali kamulah yang memberikan gaji kepada orang. Selagi kamu makan gaji, kamu tetap babu. Babu untuk majikan yang menggaji kamu. Ya, jadi tak masalah. Terkadang saya pelik ya, ini lagi saya cakap. Apa masalahnya kalau orang Indonesia bekerja dekat Malaysia ni? Tak kira lah dia artis ke apa ke. Tapi kalau dekat negara luar tu, ditanya, macam mana kak kerja di sana? Macam mana? Kenapa kalau di Malaysia ni hina sangat? Padahal kita tahu negara Malaysia ini negara yang bertetangga dekat sekali dengan Indonesia. Ya, boleh dikategorikan yang notabene ya punya kesamaan yang banyak, dari makanan, bahasa pun hampir sama, ya. Walaupun ya meskipun ada artinya yang tak sama. Ya kan? Wajah pun agak-agak seiras. Terkadang orang luar tak boleh membezakan.
Ya macam orang Indonesia kalau dia pakai baju kurung ya, baju Melayu. Nanti kalau orang luar macam orang-orang Eropa tuh tengok, dia ingat itu adalah orang Melayu. Padahal orang Indonesia, ya kan? Tapi orang Melayu pun ada juga di Indonesia, kan? Jadi tak perlulah menghina saudara-saudari kita yang bekerja di Malaysia nih. Selagi dia tak membuat beban untuk hidup kalian, ya sepatutnya kita sokong dia, betul tak? Lagi dia bekerja kat sini, lepas tu dia kirim duit dekat kampung tau. Yang cakap tu apa kerja? Okey. Lagi ya, saya baru tahu tahun 2025 ni di Malaysia gaji pokok ya, gaji basic tu dah naik tau. Tahun lepas RM1,500 Malaysia. Sekarang RM1,700 Malaysia. Tak percaya? Jom kita dengar. Guys, aku ingatkan itu kenaikan gaji 1.700 untuk anak baru aja, tapi di Gilang aku ternyata semuanya sama rata. Jadi yang belum 1.700 tuh dinaikin jadi 1.700, dan yang udah 1.700 kalau UMR-nya udah 2.000 itu masih bisa naik 200 lagi guys. Jadi mereka kayak balancein semuanya biar adil gitu guys. Di kilang kalian gitu juga nggak? Jadi boleh kita nampak kalau gaji dekat Malaysia ni merata. Jadi kalau 1.700 ya 1.700. Nah itulah menjadi alasan kenapa orang Indonesia betah tinggal di Malaysia ni, bekerja di Malaysia ni, dengan bermodalkan ya datang daripada kampung ya, membawa dokumen yang sah ya. Kena ingat, kita kena hormat perundang-undangan di negara orang ya, termasuk Malaysia ni lah, sebab kita ya bekerja dekat Malaysia, dekat mana-mana negara, kita kena hormat kedaulatan negara tersebut. Jangan kita masuk secara tidak sah. Ya sama je kita memburukkan nama negara kita sendiri dan juga tak menghormati negara tersebut. Jadi nampak tak dekat sini? Inilah salah satu alasan orang Indonesia sangat menyukai tinggal di Malaysia ni. Ya, kalau dicakap lah, kenapa tak pilih negara Jepang, Taiwan, Hong Kong? Boleh, gaji pun besar, lebih besar kan. Tetapi untuk bekerja dekat situ banyak proses yang lebih sulit dibandingkan kalau nak bekerja dekat Malaysia. Sebab apa? Bahasa dah tak sama, say. Ya kan? Dah tak sama dah. Kalau dekat Jepun kita kena belajar bahasa Jepun dulu. Kalau dekat Korea pun macam tu juga. Taiwan, Hong Kong. Tapi kalau dekat Malaysia, macam saya cakap tadi lah. Kan bahasa tu hampir sama. Betul tak? Oh ya, beberapa bulan lepas saya ada mendengar cerita lah, kabar-kabar yang hangat diperbincangkan oleh influencer di Indonesia dan para content creator ya, dan juga sangat booming di luar negeri ya, di luar negara oleh para tenaga kerja Indonesia, yaitu #kabur aja dulu. Agaknya apa ya yang membuat ya #kabur aja dulu itu menjadi booming untuk para tenaga kerja Indonesia di luar negeri? Seperti apa? Cium. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Kaget kita, #kabur aja dulu menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, dibahas di meja-meja kafe gitu ya. Jadi ini apa sih ya? Memang menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati. Udah banyak sekali pakar yang bicara tentang ini ya, termasuk Pak Renar Kasali. Tapi saya punya perspektif yang mungkin sedikit menambahi beliau ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang dari luar negeri untuk ke Indonesia atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama yang umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap.
Jangan heran anak sekarang umur belasan udah berani traveling sendiri gitu. Mereka dengan modal Google, mereka bisa kemanapun. Saya kalau keluar negeri, saya baru pulang kemarin dari Korea melihat cucu saya yang kelima gitu. Yang ngatur perjalanan kita anak saya, si Azura umurnya baru 18 tahun. Kita mau kemana, naik apa, bahasa Inggrisnya bagus, bisa bahasa Korea. Modalnya cuma satu ini. Jadi menurut saya, anak-anak ini kritis juga. Kadang-kadang dia protes, Pak, nggak begitu Pak. Beda dengan waktu saya kecil, jadi waktu dialog dengan bapak saya penuh dengan dogmatis, penuh dengan sesuatu yang tidak berani kita lawan. Jadi saya tanya dengan Azura, kenapa nak anak-anak sekarang banyak keluar negeri, kabur aja dulu. Satu Pak, katanya di sini kan mereka melihat lingkungan makin rusak, kemudian situasi ekonomi yang makin sulit, situasi politik tidak pasti. Mereka ngelihat lah bagaimana kita semua orang-orang tua yang sedang mendapatkan amanah, bagaimana kita mengurus negara ini. Waduh, ya korupsi ada di mana-mana ya. Kemarin bayangan imigrasi ada korupsinya, semua ada. Ya, di polisi kena, di mana-mana kena. Ya, jadi menurut saya investasi banyak lari karena tidak ada kepastian hukum di sini. Peraturan demikian cepat berganti, ini jadi masalah ya. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya, di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Ya, layoff di mana-mana sekarang. Ya, jadi karena ini yang juga menjadi persoalan sehingga terjadi brand mereka keluar negeri, gajinya lebih besar walaupun di luar negeri kerjanya berat banget tapi worth it lah. Saya ketemu dengan buruh migran Indonesia ya, pekerja migran Indonesia, para PMI. Kemarin saya di Korea, di Jepang, kemudian mereka kalau satu pesawat, karena mereka mungkin nonton konten-konten saya, video saya, mereka ajak dialog, di mana kamu kerja? Saya di sini Pak, di galangan kapal. Wow, berapa kamu digaji? Gila loh, ada yang 30 juta plus gitu. Walaupun biaya hidup juga tinggi, tapi itu kan biaya hidup kan untuk yang standar Pak. Kita itu kan hidup, saya dengan modal apa mie instan dari Indonesia tambah apa rendang yang dikirim istri saya udah cukup saya hidupnya. Jadi mereka menghematnya cukup banyak. Jadi bagaimanapun ini kita rindu ya dengan mereka tetap di sini. Tapi gimana, lapangan pekerjaan makin sulit, situasi ekonomi kita ini kita lagi berjuang. Semoga kita bisa di atas 5%, semoga. Ya, sekarang kan kita dalam situasi yang juga sedang terjadi transformasi yang gila-gilaan menurut saya. Jadi itulah fenomena brain drain ya. Mari kita menjadi sebuah tanggung jawab ya, supaya talenta terbaik kita itu tidak lari kemana-mana lagi. Tapi nggak apa-apa juga sih, saya pikir ya. Saya sebagai orang tua, saya happy-happy aja. Mereka mencari uang, mencari nafkah, mencari pengalaman, mencari ilmu ya, keluar negeri ya, supaya nanti mungkin suatu saat mereka pulang. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta tanah airnya. Begitu pulang mereka membawa pengalamannya, membawa ilmunya, membawa uangnya yang mereka dapat di luar untuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Tapi bagaimanapun, tagar kabur aja dulu, itu pengertiannya kayaknya ya kita keluar aja dulu deh. Artinya ada sesuatu yang sedang tidak baik di negeri ini. Mari kita segera perbaiki. Saya harap itu sedikit boleh memberikan penjelasan ya. Kenapa sekarang ini generasi-generasi muda di Indonesia lebih suka pergi ke luar negeri. Ya, sama ada mereka membeli rumah di luar negeri, ya menetap di luar negeri, bekerja, ya. Ada juga yang ya belajar itu hal yang memang sudah biasa lah. Tetapi kalau ada orang Indonesia memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara yang lain dari Indonesia, itu ya mungkin inilah salah satu alasannya ya. Nah, itu untuk yang orang-orang di lingkungan seperti yang ingin tinggal di luar negeri. Nah, bagaimana pula ya alasan oleh pekerja yang di Indonesia ya, kenapa orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia ya, yang baru tamat sekolah, tamat kuliah begitu, lebih memilih bekerja atau melamar kerja di negara luar, ya kan? Nah, dia ini contohnya dia S2. Tetapi dia lebih memilih bekerja di luar negeri, begitu kan? Nah, mungkin ini adalah salah satu alasannya. Cum. Guys, emang heran ya, di negara Konoha ini, negara kita sendiri ya, susah banget cari kerja ya. Nah, ceritanya gini guys, gua baru melamar salah satu perusahaan ya. Dia bergerak di bidang roti dan berinisial J.
Nah, ceritanya gini, sebelum gua buat lamaran, otomatis saya harus memenuhi persyaratannya dulu kan. Nah, pendek cerita, gua tanya di store-nya karyawannya, "Kak, mohon maaf, batas usia di sini berapa ya? Dan untuk melamarnya caranya gimana?" "Oh, mohon maaf Kak, batas di sini usianya 18 dari 18 sampai 25 tahun. Nah, untuk naruh lamarannya langsung aja Kak ke kantornya nih," gitu kan. Nah, terus gua nih langsung naruh lamaran nih ke kantornya. Nah, pendek cerita ya, security-nya nanya, "Kamu umur berapa?" Gua bilang dong, 25 tahun Pak. "Mohon maaf, batas usia di sini 23 tahun. Sama tinggi badan ya minimal 170 untuk laki-laki. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita mau cari kerja bukan modeling ya. Apa sih susahnya di negara kono ini, makanya banyak miskin, cari kerja aja susah. Batas umur 25 tahun aja udah berasa jompo, udah berasa kakek-kakek, udah berasa nenek-nenek. Ya, gimana nggak miskin negara ini? Semua dipersulit. Saya tahu setiap perusahaan itu punya target usia batas masing-masing ya. Tapi kenapa beda di brosur sama beda di kantoran tersebut? Ya, kalau memang semua perusahaan batas usia 25 tahun, gimana kita yang lebih? Ya, aneh memang di sini, di negara ini memang aneh. Apa karena kurang ini D3, deking, dukun orang dalam? Ya kali ya. Sangat disayangkan ya jika masih ada lagi persyaratan jika ingin ya menjatuhkan lamaran pekerjaan ya, ingin bekerja, lalu syarat-syaratnya ya dari usia begitu 18 hingga 25 tahun saja. Jadi pertanyaan saya, orang yang umur 26 ke atas itu nggak perlu makan Pak ya, mereka juga masih boleh bekerja. Ya, cobalah, tolonglah pemerintah ya, tolonglah diperhatikan macam ini. Makanya ramai ya rakyat Indonesia yang umur seperti 26 tahun ke atas, 30 tahun ke atas itu lebih memilih kerja di luar negara, di luar negeri. Salah satu negara yang selalu dikunjungi adalah Malaysia ini. Ya, Taiwan. Ya, jadi ART. Ya, Hong Kong. Ya kan? Karena apa? Karena sangat dipersulit. Cobalah contohilah negara-negara lain, negara-negara maju. Ya, saya kasih contoh ya, negara Malaysia ini. Umur tidak dilihat. Selagi dia mau bekerja, rajin, ya, oke, silahkan. Asalkan ya tetap harus ada dong ya sijil sekolah ya, begitu. Nggak kira orang tempatan ya, orang Malaysia ataupun foreigner itu sijil sekolah itu diperlukan begitu. Tetapi bab sekat-sekat umur ini ya saya rasa di negara luar itu tak ada lah. Ya kan? Apalagi di Malaysia ini begitu. Saya contohkan di Malaysia ini sebab saya berada di Malaysia. Ya, kecuali kalau saya di luar negara sana. Apa yang saya tahu tentang Malaysia ini saya share lah. Begitu. Cobalah contohilah. Ya kalau di Malaysia nih ya orang-orang tua ya lansia tuh masih ada yang kerja. Ya di kedai-kedai macam KFC, McD begitu. Ada yang kerja di restoran walaupun mereka cuma basuh-basuh pinggan, cuci piring begitu. Masih diterima. Ya kan? Lihatlah batas 18 sampai 25. 26 itu masih dikategorikan muda. Kenapa tidak diperbolehkan untuk bekerja? Sedih terkadang ada syarat macam ini. Jadi inilah penyebab kenapa orang Indonesia lebih ramai memilih bekerja di luar. So, kepada yang menghujat ya, apalagi orang yang bekerja di Malaysia kalian hujat, stoplah. Dia tidak menyusahkan dirimu. Dia tidak menjadi beban pada keluargamu. Dia hanya ingin bekerja, menafkahi anak-anaknya, membantu keluarganya, dan juga ya memajukan dirinya sendiri. Ya, jadi tak kiralah, tak masalah pun dia mau bekerja di mana, asalkan pekerjaan itu halal dan juga dia masuk ke negara orang secara sah, secara legal, ya kan? Jadi tolong ya kita
ubah mindset kita. Jangan pula ya disebabkan orang tuh bekerja di luar negeri kalian pandang hina, padahal dia adalah pejuang devisa nomor 2 untuk negara Indonesia. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.